Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Bella Jayanti, MPM 5021037, kelas 4B PGSD, MK telah kurikulum dan dengan dosen pengampun Bapak Tio Busri Satria Magister Pendidikan. Nah, kali ini materi yang akan saya bahas yaitu pertimbangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, kurikulum merdeka, dan rasiologis perkembangan kurikulum K13 darurat dan kurikulum kurma atau kurikulum merdeka. Pertimbangan dasar kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun yang telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Landasan pengembangan kurikulum K13 yaitu ada tiga, salah satunya aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Dasar pengembangan kurikulum darurat merupakan kurikulum yang dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dasar pengembangan kurikulum darurat, beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan dalam penyusunan kurikulum darurat. Melakukan modifikasi dan inovasi KTSP sesuai kondisi dalam struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar. Misalnya, suatu hari dibatasi hanya 2 atau 3 mata pelajaran. Dasar pertimbangan kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran inter atau reguler yang beragam di mana konteks akan lebih optimal angkat peserta didik memiliki suka waktu untuk mendalami konsep dan pengeluaran kompetensi. Dasar pengembangan kurikulum. Adakah dasar hukum pelaksanaan kurikulum atau MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Perma di Kebun nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi, Permen Dikbud nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, Permendikbud disebut nomor 5 tahun 20 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi atau JDOH BKRI. Materi yang kedua yaitu rasiologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013 yaitu terdapat ada dua tantangan. Pertama, tantangan internal, antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai itu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemampuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasionalnya. Materi selanjutnya yaitu rasiologis pengembangan kurikulum darurat. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan resep fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembayaran peserta didik. Satuan pendidikan atau kondisi khusus dalam melaksanakan pembelajaran dapat 1. Tetap mengacu pada kurikulum nasional, 2. Menggunakan kurikulum darurat atau melakukan penyebaran kurikulum serta mandiri, dan semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari 2 atau 3 opsi kurikulum tersebut. Yang berikutnya rasiologis pengembangan kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum merdeka menuntut guru menguasai teknologi dengan baik. Yang kedua, implementasi kurikulum merdeka menutup satuan pendidikan di setiap jenis sekolah memberikan fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan belajar. Yang ketiga, di sisi lain pemerintah telah menyiapkan platform atau sisi-sisi kasih sekarang mereka mengajar untuk menopang pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang keempat, melalui komunitas belajar virtual, guru diharapkan bisa saling belajar
dan mengembangkan kompetensinya. Oleh karena itu, dalam penerapan kurikulum merdeka merupakan peluang untuk mendapatkan kreativitas dan keunikan peserta didik. Oke, baiklah, itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, guys.